Halo, jumpa lagi dengan saya, Chef Matthew. Di sini kita punya rice cooker Philips HD3053. Ini adalah varian lama. Di rice cooker ini ada 3 macam varian. Ada 3 pilihan menu, adalah nasi, bubur, dan brown rice atau nasi coklat atau nasi merah. Uh, dengan penggunaan fitur tersebut, kalian bisa mendapatkan nasi merah dan brown rice yang lebih pulen. Saya nggak pernah pakai fitur untuk buburnya, dan untuk nasi putihnya relatif bagus. Ini adalah unit saya yang sudah rusak. Jadi ini adalah unit yang saya pakai 2 tahun lebih. Saya pakai setiap hari, sehari plus minus 2 sampai 5 kilo beras. Ternyata umurnya ya 2 tahunan lah, udah cukup ngoyo. Ini udah cukup terakhir sih. Nggak ada masalah sampai suatu waktu dia nggak bisa keep cooking. Tahu-tahu tombolnya berkedip-kedip, tombol merah, tombol cookingnya berkedip-kedip, nggak mau jalan. Terus saya beli gantinya HD4515. Di HD4515 ini lebih banyak fitur. Jadi saya bisa kasih lihat fiturnya lebih banyak. Nah, tombolnya juga lebih banyak. Yang pasti ada tombol nasi putih juga. Lalu ada tombol menit, ada tombol jam, waktu. Nasi merah tetap tombolnya masih ada. Lalu ini ada fitur lain yang standar juga seperti steaming, ada fitur roti juga, ada fitur slow cooking juga. Tapi saya jujur nggak pernah pakai, saya cuma pakai buat nasi putih aja. Di sini yang menurut saya bagus adalah ada penunjuk jam. Jadi di sini ada penunjuk layar digital. Di layar digital ini ada angka. Waktu cooking biasa, waktu pemanasan dia nggak akan menunjukkan apapun. Lalu sampai mendekati matang, dia akan menghitung mundur. Saya lupa 10 atau 15 menit dia akan menghitung mundur. Jadi 15, 14, 13 sampai matang. Nah, ini setelah matang akan keluar timer berjalan maju. Jadi dari timer tersebut kita akan tahu berapa lama nasi ini sudah matang. Sudah matang 10 menit, sudah matang 30 menit, sudah matang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, akan terlihat terus. Lebih gampang untuk mengontrol nasi, terutama bisa mengurangi resiko-resiko memberikan nasi lama pada orang tua, balita, atau anggota keluarga yang sedang sakit. Yang lebih baik menggunakan nasi yang baru, masih panas, atau barusan matang. Spoiler alert, saya sangat suka dengan fitur jam tersebut. Saya saking sukanya, saya beli 2. Jadi saat saya bilang rice cooker ini bagus, saya bilang bagus. Jadi rice cooker ini saya waktu kerasa rice cooker yang lama ini bagus, saya sampai nggak kepikiran untuk punya backup. Jadi saya rasa ini cukup, udah kalau rusak ya udah gitu. Tapi begitu rusak, saya beli ini 1, dan karena saya sangat suka, akhirnya saya beli 2. Jadi saya punya backup. 1 ini saya buat di cafe, 1 ini buat di rumah. Kalau di rumah makan lagi rusak, saya tinggal ngambilin dari rumah. Seperti itu. Belum selesai nih ngomongin yang lama. Drawback-nya adalah, jadi di rice cooker yang baru ini kalau Philips yang ngomong ini adalah bahannya bakuhan seki. Yang setahu saya seki artinya batu. Bakuhannya saya nggak tahu artinya apa, tapi notabene ini bahannya adalah mineral alami yang lebih kuat daripada loyang rice cooker biasa. Mereka bilang ini sampai 6 kali lebih kuat. Saya selama coba sih memang 1 nggak lengket, dan dengan penggunaan spons biasa ya belum ada baret. Ini yang saya sesalkan adalah saat saya pikir wah ini sama-sama Philips nih, paling nggak mungkin loyang lama masih bisa dipakai jadi backup. Ternyata nggak bisa. Jadi ini adalah loyang lamanya. Di loyang lama ini nggak bisa masuk yang baru. Kalau masuk dia nggak bisa nutup. Jadi saat saya ganti rice cooker ini ternyata kalau saya butuh backup, rice cooker lamanya jadi nggak kepake sama sekali. Padahal brandnya sama. Saya harap dimensi loyangnya juga sama, bisa pakai istilahnya backward compatibility ya kalau di gadget-gadget. Ternyata nggak bisa dipakai. Jadi ini
Dari kalau sebelumnya yang punya rice cooker yang seperti ini dan mirip-mirip seperti ini, nggak bisa masuk yang baru. Untuk menjelaskan fitur lebih lanjut di rice cooker yang baru ini, saya baru coba nasinya aja, jadi saya akan ngambil bantuan. Wah, ini kardusnya saat datang. Jadi semua yang diklaim dari Philips ada Smart 3D, teknologi pemanas Smart 3D Heating Technology. Nggak tahu artinya apa. Mungkin pemanasannya biasanya rice cooker kan dari bawah. Ini mungkin lebih menyeluruh ke dinding-dinding samping loyang nasinya. Terus 6 kali tahan lama, lebih tahan lama 6 kali lipat daripada panci nasi biasa. Ada 8 pilihan menu, sedangkan di warna lain pilihan menunya lebih banyak. Tapi yang ini aja saya nggak pakai. Layar display, tutup bagian dalam bisa dilepas, dan janjinya bisa keep warm nasi 2 hari. Ya bisa mungkin kering tapi ya. Saya nggak berani nyoba, saya nggak mau makan nasi di keep warm 2 hari. Ini katanya bisa untuk makan 12 orang. 1,8 liter kapasitasnya. Bisa nasi merah, garansi 2 tahun. Jadi kartu garansi HD4515 ini bisa selain nasi putih, ini nasi putihnya ketutupan simbol marketplace. Selain ada nasi putih, ada slow cook. Ini gambarnya iga sapi. Iga sapinya kayak lembut sekali. Ada apa ini? Kalau nggak sup, ada pilihan sup. Ada ini kayaknya steaming, jadi steaming salmon. Terus ada cake. Ini yang di wadahnya seperti ini. Samping sama. Oh, ini ada penjelasannya Smart 3D. Jadi benar panasnya bawah dan samping. Bahkan ada yang dari atas, tapi saya nggak begitu yakin berguna karena dia apa-apain yang konduksi yang lewat panci ini pasti paling bagus. Rice cooker ini saya suka desainnya bersih. Bisa dilihat ya. Desainnya bagus, bersih, dan mudah untuk dibersihkan. Bisa lihat ini saya pemakaian udah 2 bulan. Masih oke. Ini yang unit yang saya pakai buat yang di rumah makan padahal. Dibandingkan dari samping, unit yang baru ini membutuhkan meja yang lebih dalam daripada unit yang lama. Unit yang lama ini lebih kayak silinder, kayak tabung gitu. Dia agak tinggi. Keunggulannya yang lain adalah dia nggak butuh terlalu tinggi. Tapi unit yang lama ini enak. Jadi kalau kalian mau bawa-bawa, buka tutupnya ini, kerasa enak buat traveling gitu loh. Dan sebenarnya kayak tombolnya ini masih bagus. Cuma nggak tahu kenapa kok komputernya dalamnya mungkin rusak, circuit boardnya mungkin rusak. Sedangkan di unit yang baru ini untuk dibawa agak lucu. Jadi dan saat penggunaan saya kurang pede sih dengan fitur tombol untuk bukanya ini. Saya kalau ini kan kalau kayak dibukanya agak susah, dibuka dikit kita bisa pakai handle-nya ini kan, handle-nya kuat. Sedangkan di sini kalau suatu hari macet, jadi kita harus buka-buka dari samping itu sambil mencet gini. Ini lebih satu tangan lah, one hand operational buat buka. Sedangkan ini saya temukan nggak selalu responsif tombolnya, tapi minor banget sih. Kalau kalian cuma buat rumah mungkin nggak apa-apa. Ini karena unit yang buat rumah makan. Akan saya bandingkan perbandingannya, tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Sebenarnya buat kalian perlu nggak sih nge-review kayak nasi putihnya jadinya seperti apa gimana? Karena pengalaman saya coba, saya bandingin ya sama-sama nasi putih, nggak ada yang beda. Kadang kalau ada yang bilang kurang apa, kadang preferensi juga, karena ada yang suka nasinya yang agak terlalu tanak gitu, yang agak ada lembek, agak ada airnya adalah agak lembek, agak ngumpal satu-satu gitu. Ada yang suka seperti itu.
Kalau saya suka yang misah-misah sendiri, yang bener-bener kalau didiemin bentar dingin bisa buat nasi goreng langsung gitu. Saya sukanya yang nasinya agak kering. Ini menunya 8 ya. Saya nggak kepikiran buat nyoba satu-satu. Dia mau dibuat gimana pun juga, slow cook daging lebih bagus pakai panci buat saya. Kalau mau memang yang otomatis, beli slow cooker. Jadi saya lebih suka fitur yang satu appliance satu fitur gitu, karena biasanya hasilnya lebih bagus daripada satu appliance yang bisa banyak fitur tapi nanggung. Saya nggak begitu suka yang seperti itu. Kalau dari kalian yang mau minta review, bisa tinggalkan di kolom komentar menu apa yang ingin kalian coba di rice cooker ini sebelum dibeli. Akan saya memberanikan diri mencoba, kayak bikin cake di sini di rice cooker saya nggak berani sebenarnya. Kalau bubur standar lah ya, sup standar lah. Fitur utama rice cooker kan memasak air. Slow cooker juga sebenarnya standar, tapi saya yakin peralatan masak yang didedikasikan khusus untuk slow cooker pasti lebih bagus daripada rice cooker ini. Jadi sekian dari saya. Kalau kalian mau tanya ini bagus apa enggak, bagus. Kalau enggak bagus, maka saya beli 2.